Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya, jaga kesehatan karena pada saat pandemi kayak gini kita harus menjaga kesehatan agar tidak tertular virus corona. Oke, kami dari Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Di sini dengan mata kuliah Perencanaan Program Pendidikan Nonformal. Kami mendapatkan tugas pembudidayaan, yaitu kami mengambil budidaya ikan lele. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lendi Nurul Syafitri dengan NPM A1J019-19022 dan teman saya Leidia Kontesa dengan NPM A1J019-052. Oke, di sini kami dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD. Oke, next selanjutnya. Terlebih dahulu kita harus paham apa yang dimaksud dengan budidaya. Oke, di sini budidaya adalah suatu proses memperbanyak sumber daya hayati yang biasanya terdapat dalam bidang perkebunan, peternakan, dan pertanian. Budidaya seringkali dijadikan sebagai suatu ladang bisnis yang ampuh untuk meraup banyak keuntungan yang berlimpah. Beberapa contoh kegiatan budidaya yang dilakukan masyarakat yaitu seperti budidaya ikan, ayam, burung, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan budidaya juga dinilai efektif untuk menjaga kelangsungan hidup aneka ragam hayati, sehingga bisa meminimalisir adanya kelangkaan pada suatu hayati tertentu. Namun, kegiatan budidaya harus dilakukan secara tepat, agar tidak menimbulkan kerugian tertentu, baik itu kerugian pada alam dan kerugian pada pemilik budidaya itu sendiri. Oke, pada saat ini kita udah tahu kan apa yang dimaksud dengan budidaya. Oke, kita lanjut dengan slide selanjutnya, yaitu manfaat dan keuntungan budidaya ikan lele. Ada beberapa manfaat jika kita mengonsumsi ikan lele. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi ikan lele dapat mencerdaskan otak, karena ikan lele banyak mengandung asam lemak omega 3. Yang kedua, dengan mengonsumsi ikan lele yaitu meningkatkan kekuatan dan daya tubuh kita karena mengandung protein. Yang ketiga yaitu dengan mengonsumsi ikan lele mencegah anemia karena jika kita dalam 100 gram sehari telah mencukupi asupan vitamin B12. Yang keempat yaitu menyehatkan tulang dan gigi karena sumber vitamin D dan juga kalsium. Yang kelima yaitu dengan mengonsumsi ikan lele itu melindungi sistem saraf karena ikan lele termasuk jenis ikan yang rendah merkuri. Keuntungan budidaya ikan lele yaitu banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk usaha rumah makan serta harga jual yang relatif mahal. Selain itu juga dengan budidaya ikan lele kita bisa menjaga kepunahan ikan lele. Kita bisa menjaga sistem hayatinya. Oke, next selanjutnya. Yaitu ada pembuatan kolam untuk budidaya ikan lele. Oke, di sini ada 3 tahap dalam pembuatan kolam. Disimak ya dengan baik-baik. Siapa tahu kalian juga berminat dalam budidaya ikan lele. Oke, yang pertama di sini kami menyiapkan kolam ikan lele dari beton atau semen yang berukuran 2 meter kali 1,5 meter dengan kedalaman 1 meter dan kedalaman air 60 cm. Yang kedua yaitu siapkan lubang pipa di sudut kolam sebagai pembuangan air. Di sini lubang pipa berfungsi sebagai pembuangan air pasca panen. Yang ketiga yaitu setelah kolam jadi, peram air dalam kolam sebelum bibit ditebar selama 1 minggu hingga berwarna kehijauan karena hal tersebut bisa terjadi pembentukan lumut dan plankton sebagai pakan alami untuk ikan. Oke, next selanjutnya. Ada hal yang diperhatikan dalam pemilihan bibit ikan lele yang berkualitas dan juga unggul. Yang pertama yaitu bibit berasal dari budidaya benih ikan lele. Yang kedua yaitu gerakannya yang lincah. Yang ketiga fisik harus sempurna. Yang keempat ukuran bibit harus seragam. Yang kelima bibit dalam kondisi sehat. Yang keenam perhatikan riwayat induknya. Hal ini bisa kita melihat apakah induknya itu memiliki kualitas yang unggul untuk sebagai induk pembenihan. Yang terakhir yaitu mempunyai sertifikat CBIB. Nah, di sini dengan mempunyai sertifikat
sertifikat bisa membuktikan bahwasanya pembudidaya tersebut merupakan pembudidaya yang sah untuk menyebarkan benih ikan lele. Oke, next selanjutnya. Di sini ada pelaksanaan pemeliharaan ikan lele. Yang pertama, pemberian pakan. Pemberian pakan ikan lele yaitu ada 4-5 kali sehari. Sedangkan waktu pemberian pakan bisa pagi, siang, sore, atau malam hari. Namun, berhubung lele merupakan hewan nokturnal, maka disarankan untuk memberi pakan lebih banyak di sore atau malam hari. Anda juga bisa memberikan pakan selain pelet yang berfungsi sebagai pakan tambahan. Anda bisa membeli ikan yang tidak layak konsumsi dari pelanggan ikan, atau jika sulit mendapatkannya, bisa membuat pakan tambahan dari belatung dan ampas tahu. Selain itu, bisa menggunakan keong dan limbah ayam, dan hal tersebut harus diperhatikan atau harus diolah terlebih dahulu ya, jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam, karena hal tersebut bisa mengakibatkan bau busuk pada air. Oke, next selanjutnya, yaitu perhatikan kualitas air kolam. Kita harus selalu pastikan kualitas air terjaga dan terhindar dari timbunan sisa pakan yang tidak habis di dasar kolam. Sebab timbunan pakan yang tidak habis tersebut bisa menimbulkan gas amonia atau hidrogen sulfida yang dapat menimbulkan bau busuk pada air. Oke, di sini ada gambar bapak-bapak yang lagi membersihkan kolam. Hal tersebut merupakan hal penjagaan kolam agar bau busuk pada air tidak terjadi. Oke, next selanjutnya yaitu lakukan penanganan hama dan penyakit. Yang bisa hinggap pada ikan lele yaitu berupa protozoa, bakteri, dan virus yang bisa berpotensi menyebabkan kematian. Ciri ikan lele yang terkena penyakit yaitu timbulnya bintik putih, perut lele kembung, serta adanya luka di kepala dan ekor. Baik, di sini ada gambar, bisa kita lihat bersama bagaimana bentuk-bentuk ikan lele yang sudah terkena penyakit. Oke, next selanjutnya. Yang keempat yaitu proses panen ikan lele. Wow, ini ada merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pembudidaya, yaitu proses panen. Proses panen yaitu biasanya dalam waktu 2,5 sampai 3,5 bulan bisa didapatkan 8 sampai 12 ekor ikan lele dalam setiap kilogramnya. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan sebelum memanen ikan lele, yaitu 24 jam sebelum lele dipanen, ada baiknya untuk tidak memberi pakan pada ikan lele. Hal ini bertujuan agar ikan lele tidak buang kotoran ketika diangkut. Kemudian, jangan lupa lakukan penyortiran terhadap ukuran. Hal ini bisa berdampak cukup besar terhadap harga jual lele. Harapannya dengan melakukan berbagai cara budidaya ikan lele tersebut, bisa memperbesar keuntungan bisnis yang didapatkan. Itulah dari tahap-tahap pembudidayaan ikan lele. Bagaimana, apakah kalian udah mengerti dengan cara pembudidayaan ikan lele? Siapa tahu kalian juga berminat untuk membudidayakan ikan lele. Sampai sini dulu videonya, kita akhiri. See you next time. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.